Sobat Salam. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Sundari tentang COVID-19. Mari simak wawancara saya. Siang Tante, nama saya Tika. Saya dari SMA Sesubalu. Saya ingin mewawancarai Tante tentang COVID-19. Oke. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Tante jawab ya. Jadi Putra, COVID-19 itu ada kepanjangannya COVID, berarti Corona Virus Disease 19. Itu karena COVID-19 itu ditemukan pertama kali di tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Jadi suatu penyakit infeksi yang bisa menular, yang disebabkan oleh virus corona. Pertanyaan, apakah virus corona berbahaya? Oh, tentu berbahaya, pasti berbahaya. Kenapa virus corona berbahaya? Nah, kenapa virus corona berbahaya? Karena virus corona itu kalau sudah menyerang seseorang, itu ada yang tidak menimbulkan gejala, jadi orangnya bisa kelihatan sehat, tapi ternyata dia sudah terkena virus nih. Nah, itu berbahayanya bisa menularkan ke orang lain. Terus kalau sampai menularkan ke orang lain, nanti efeknya ke orang ini bisa menimbulkan gejala ringan sampai berat, bahkan sampai meninggal dunia. Makanya disebut virus corona itu sangat berbahaya. Terus yang kedua, virus corona itu dia penularannya sangat cepat, ya, sangat cepat. Jadi kadang kita nggak tahu nih penyebarannya sejak ketemu dideteksi tahun 2019 sampai sekarang itu kasusnya sangat banyak. Nah, itu yang disebut kenapa virus corona itu sangat berbahaya. Dari mana virus corona berasal? Nah, virus corona pertama kali dideteksi itu di suatu kota di Cina, ya. Namanya tahu nggak? Ada kota Wuhan namanya. Nah, itu pertama kali muncul di Cina. Konon ceritanya ya dari penelitian, virus corona ini asalnya dari tubuh binatang liar, contohnya seperti binatang kelelawar, itu yang badannya itu banyak mengandung bakteri dan virus. Nah, kalau badan kelelawar ini dimakan, dikonsumsi oleh manusia, itu dia akan tumbuh di tubuh manusia dan nanti bisa menular ke manusia yang lain. Jadi dari Wuhan, ya, asalnya dari Wuhan, terus dia asalnya dari binatang liar seperti kelelawar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara virus corona masuk ke dalam tubuh kita? Berarti gimana cara corona masuk ke tubuh manusia, ya? Nah, corona itu bisa menular yang pertama itu dari percikan air liur seseorang yang menderita corona. Misalnya nih, ada orang A, dia kena corona. Kalau dia bersin atau batuk, nah cairan yang dibersihkan itu atau batuk itu dia mengandung virus. Kalau misalnya terhirup sama si B, terhirup masuk ke saluran nafas, nanti si B bisa tertular. Jadi lewat percikan, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih benda-benda. Misalnya orang ini dia bersin kena benda apa, terus disentuh sama orang si B. Orang si B-nya nggak cuci tangan, kemudian nyentuh bagian hidung atau mulut atau mukosa mata, itu juga sama, bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu. Bagaimana gejala orang yang terkena virus corona? Nah, sekarang gejalanya, tadi Tante bilang ya, kalau orang yang terkena virus corona, ada yang nggak ada gejala, ada. Makanya disebut orang tanpa gejala. Jadi orangnya kelihatan sehat, tapi sebenarnya dia tidak terkena virus corona. Itu yang tanpa gejala. Ada juga yang gejalanya ringan, misalnya dia tiba-tiba demam, terus lelah, batuk, pilek seperti orang flu. Nah, itu gejala ringan. Tapi ada juga yang gejalanya itu berat. Contohnya misalnya dia sampai sesak nafasnya sesak. Nah, itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Terus ada juga gejala tambahan yang ini biasanya dialami sama banyak orang. Contohnya dia nggak bisa ngerasain tuh mulutnya. Misalnya dia makan apapun nggak kerasa asin, nggak kerasa manis, pahit. Nah, itu nggak kerasa. Atau dia nggak bisa mencium. Misalnya ada parfum atau minyak kayu putih, nah dia nggak bisa merasakan. Itu biasanya gejala-gejala pada pasien yang kena corona gitu. Tapi kita harus hati-hati sama yang tidak ada gejala, ya. Jadi kita harus waspada nih ke semua orang.
kita nggak tahu orang ini dia kena corona atau enggak. Jadi makanya kita tetap harus waspada gitu ya. Terus apa lagi? Bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena virus corona? Nah, untuk menyembuhkan virus corona, pertama kali orang ini harus diketahui dulu dia sakit corona atau enggak ya. Jadi dia harus dilakukan periksa. Nanti yang pernah lihat nggak di TV yang dicolok hidungnya, mulutnya itu ya. Nah nanti itu namanya tes swab. Kalau swabnya hasilnya positif, berarti orang ini dia sakit corona ya, atau menderita virus corona. Pertama kali yang harus dilakukan, orang yang sudah kena corona dia harus isolasi atau harus jauh dari orang-orang yang lain supaya tidak menularkan. Itu namanya disebut isolasi mandiri. Kalau dia tidak ada gejala, boleh di rumah, tapi nggak boleh deket-deket sama anggota keluarga yang lain. Tapi kalau misalnya dia sakitnya parah, misalnya dia karena daya tahan tubuhnya rendah tuh, demam, batuk, terus sampai sesak napas, berarti orang ini harus dibawa ke rumah sakit. Nah nanti sama dokter dikasih obat sesuai dengan keluhannya. Misalnya demam, dikasih obat demam, nyeri, dikasih obat nyeri. Terus buat virusnya biasanya dikasih obat untuk melawan virus, yaitu antivirus. Nah itu nanti dokter yang tahu obatnya apa. Gitu ya, cara nyembuhinnya seperti itu. Tapi Putra harus tahu kalau virus corona itu sebenarnya kalau sudah masuk ke tubuh seseorang, itu dia 14 hari akan mati sendiri. Jadi yang tadi dia udah terdeteksi virus, kalau dia diem di rumah 14 hari ya, isolasi 14 hari, nanti dia akan sembuh sendiri sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu diobatin juga nggak apa-apa kalau yang nggak ada gejala. Tapi kalau yang ada gejala, dia harus dibawa ke rumah sakit gitu. Jelas nggak? Jelas ya. Apa saja cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak tertular virus corona? Nah ini penting nih buat Putra, buat Tante, buat semuanya. Sekarang itu kan yang lagi trending tuh virus corona ya, nyebar banyak, semua orang bisa kena, mau dari anak kecil sampai orang tua bisa kena. Nah caranya gimana supaya kita nggak bisa kena sama virus corona? Yang pertama, nih, seperti Putra udah bagus, pakai masker, Tante pakai masker ya, karena kita nggak tahu nih ya kita kena corona atau enggak, tapi menjaga ya. Terus yang kedua, Putra nggak boleh deket-deket di kerumunan orang. Di banyak kerumunan itu nggak boleh, makanya disebut social distancing. Nggak boleh masuk ke kerumunan. Yang ketiga, kita harus jaga jarak ya, seperti ini. Jadi menjaga jarak sama orang lain supaya kalau misalnya orang itu kena corona, kita jauh gitu, nggak langsung kena percikan. Terus yang berikutnya apa lagi ya? Kita harus sering cuci tangan, Putra, karena misalnya kita habis nyentuh apa, kita nggak tahu itu bendanya ada virusnya nggak. Jadi kita harus rajin cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand rub boleh. Kemudian yang penting juga, kita nggak boleh pergi-pergi ke tempat ramai kalau nggak perlu, nggak usah, mending di rumah aja gitu. Mungkin kurang lebih itu sih, Putra. Ada lagi Pertanyaan terakhir. ya? Sebagai tenaga kesehatan, apa pesan ibu untuk masyarakat? Oke, pesannya dari Tante, kebetulan Tante kan perawat ya, Tante pernah juga merawat pasien COVID. Jadi pesannya adalah semua masyarakat harus percaya kalau virus corona itu ada ya. Jadi kita harus waspada, nggak boleh main-main. Karena kalau orang sudah terkena virus corona, dia itu istilahnya akan sulit untuk kembali imunnya balik lagi gitu ya. Jadi harus waspada. Terus tetap harus menjaga protokol kesehatan tadi ya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu aja. Terima kasih untuk semua informasi yang Tante berikan. Sama-sama Putra, selamat sore, sehat terus buat Putra.